Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Selamat sore, jumpa di channel Taritan Fadlianto, teman-teman. Sekarang Selasa sore ya, saya di tempat yang nyaman untuk berdialek, rindang, sejuk, dan enak banget teman-teman. Jadi pikiran itu jadi tenang. Oke teman-teman, kalau video sebelumnya saya ngupas sesuatu yang topiknya menarik dan itu menimbulkan polemik ya akhir-akhir ini di jakat politik nasional, yang itu bicara tentang cawe-cawe. Nah, ini rame banget nih di media massa hari ini. Media sosial, media massa itu rame banget bicara soal cawe-cawe. Oke, sekarang saya tidak lagi mau bicara itu teman-teman, tapi lebih kepada salah satu figur calon presiden, yaitu Prabowo Subianto ya, yang kebetulan di waktu yang lalu hadir dalam acara MNC Forum di Jakarta. Nah, seperti ini cuplikan videonya. Prabowo, Anies, dan Ganjar saudara saya bukan lawan. Karena itulah dalam sikap politik saya sekarang sangat berpendapat bahwa demokrasi Indonesia harus punya kekhasan. Demokrasi Indonesia jangan niru-niru negara lain. Demokrasi kita jangan demokrasi caci maki. Jangan demokrasi ejek mengejek. Harus demokrasi ke arah kerukunan, ke arah persatuan. Itu. Mari kita bersaing. Mari kita bersaing dengan baik. Bersaing dengan gagasan. Bersaing dengan program. Tapi jangan kita segen untuk saling merangkul, untuk saling bersahabat, untuk saling menganggap rival itu baik. Saya tidak, kalau nanti insya Allah ya saya terus capres. Ini bukan kampanye tapi ya. Dan kalau nanti Pak Ganjar terus maju, Pak Anies, saya tidak menganggap mereka lawan. Saya anggap mereka saudara saya sendiri. Oke teman-teman, dalam cuplikan video itu kita bisa mendengar ya, bisa menyaksikan bahwa ternyata elit politik kita itu sudah sadar, elit politik kita itu sudah menyadari bahwa pertarungan politik, pertarungan gagasan politik, pro dan kontra dalam konteks pilihan presiden, pilkada, dan pileg, itu jangan kemudian menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Berbeda itu biasa, pro ataupun kontra itu biasa, karena dalam konteks kehidupan itu tidak ada istilahnya hanya pro dan pro saja. Jadi kehidupan itu memang harus ada istilahnya mendukung dan tidak mendukung, atau pro dan kontra. Dalam konteks dialektika itu ada istilahnya tesa, antitesa, dan sintesa. Itu menjadi suatu yang wajar. Ada hitam dan putih, warna itu seperti itu, tidak ada warna itu yang sama. Jadi kesadaran dalam elit politik ini salah satu yang kita ditampilkan oleh beliau dalam pidatonya di MNC Forum yang berbicara tentang STEAM ya, Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Beliau menyampaikan dalam penggalan kalimat itu bahwa ketika beliau ditakdirkan memang oleh Allah untuk tetap bertarung sebagai calon presiden, beliau akan mengartikan pertarungan itu sebenarnya adalah pertarungan gagasan, ide, dan program. Dan bahkan beliau mengatakan bahwa rival itu adalah saudara. Ya. Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan itu adalah saudara seperjuangan. Dan itu memang sebenarnya itu yang harus ditunjukkan kepada masyarakat. Yang mana pada akhirnya masyarakat itu yang menilai bahwa tidak ada perpecahan politik di elit-elit nasional, walaupun kemudian perbedaan pendapat, perbedaan gagasan, perbedaan program itu menjadi hal yang biasa. Karena yang namanya jalan untuk mencapai tujuan hidup itu memang tidak harus sama.
walaupun tujuannya sama tapi jalannya tentu berbeda. Ada yang, kalau kita contoh nih, kalau kita mau ke Jakarta semisal, ada yang naik pesawat, ada kemudian yang naik mobil, kendaraan pribadi lewat jalan tol, ataupun kemudian ada yang lewat jalan transportasi laut, ataupun kemudian kereta. Itu bedanya, walaupun tujuannya itu sama. Itu sesuatu hal yang biasa, teman-teman. Jadi saya melihat bahwa Prabowo Subianto dalam forum itu ingin mengedukasi kita, masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat masyarakat luas ya, yang mana kita bisa berbeda dalam hal yang produktif. Jangan kemudian berbeda dalam konteks yang tidak membangun. Apa maksudnya? Perpecahan itu tadi. Pro dan kontra itu melahirkan kebencian, ya. Hate speech misal, saling menghina satu sama lain. Saya kira itu yang harus kita hilangkan bersama, bahwa para pendukung calon presiden nanti di 2024 ini tentu juga harus menyumbangkan gagasannya, idenya kepada calon presidennya. Jadi jangan menyumbangkan kebencian satu sama lain antar pendukung. Itu tidak baik, saya kira. Yang mana pada akhirnya timbul kemudian adalah perpecahan, walaupun sebenarnya teman-teman, konteks perpecahan itu hanya terjadi di media massa atau media sosial, bukan media massa ya, tapi media sosial media, saling menghujat di sosial media. Tapi ketika kita bertemu langsung, itu tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Jadi hanya ya pertarungan gagasan, pendapat, dan ide dan program. Itu yang sebenarnya ditunjukkan oleh masyarakat kita, walaupun di media massa, di sosial media, baik itu kadang di Facebook, di Instagram, dan kemudian di WA, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Itu kan ada akun-akun anonim, tuh, akun-akun yang kurang begitu bermanfaat juga bagi kita sebenarnya. Makanya kita sebagai masyarakat harus menilai bijak dalam menggunakan sosial media, yang mana kita jangan menyerap mentah, ya, jangan menyerap mentah informasi yang kita dapatkan di sosial media. Nah, ini yang kadang kita harus pahami, teman-teman. Jadi pesan yang disampaikan oleh Prabowo itu bahwa Prabowo ingin memberikan kesejukan dalam kontestasi politik di Pilpres 2024, di mana beliau mengatakan bahwa lawan politiknya, ya, dalam Pilpres itu, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar, adalah saudara atau teman diskusi, teman dalam berdialek, teman dalam beradu gagasan, ide, dan program. Itu yang positif, dan itu tentunya harus kita maknai secara positif, teman-teman. Di bawah pun masyarakat, para pendukung juga harus bersikap yang sama. Jadi tidak menghujat satu sama lain. Jangan black campaign, itu tidak baik tentunya. Ini kesadaran ini harus kita tumbuhkan bersama-sama. Mari adu gagasan, adu ide, adu program, yang mana masyarakat itu akan menilai. Ini pendidikan politik yang baik, yang membangun untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan bangsa kita. Nah, itu teman-teman pesan yang bisa kita maknai apa yang sudah disampaikan oleh beliau, Prabowo Subianto, dalam forum MNC Forum. Beliau ingin berjuang, ingin bertarung dalam konteks gagasan, ide, dan program. Nah, itu adalah hal yang positif, harus kita terima. Mari kita tunggu nanti adu gagasan, ide, dan program di Pilpres di 2024. Oke, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin tidak setuju dengan pandangan saya, monggo silahkan komen di kolom komentar, like and share, dan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, like and share. Oke, teman-teman. Assalamualaikum.